yang menopang kita. Mari kita mencintai Tuhan, sebab Dia lebih dulu mengasihi kita. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya aman, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya, haleluya. Ini kami anak-Mu Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai kami Tuhan, sesuai rencana-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berteriak dan berlindung di bawah kepala sayap-Mu. Ya aman, ya aman. Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Biarlah Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Hati kami biarlah melekat di hadapan Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati dengan benih-benih firman-Mu atas kami Tuhan. Sehingga kami akan ditaburi oleh firman Tuhan. Sehingga kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Kami akan beria-ria di hadapan Tuhan. Kami akan memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Ini kami Tuhan, kuasai Tuhan supaya kami bisa menikmati hadirat-Mu. Kami bisa menikmati benih firman-Mu Tuhan. Supaya setiap kami diberkati dan mendapatkan pertumbuhan daripada Tuhan. Segala kuasa yang hendak mencuri benih ilahi, yang mau mengganggu acara di tempat ini, kami ikat, kami patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Otoritas-Mu saja Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Berkati siapapun yang mendengarkan. Dan urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Salam semuanya. Haleluya. Kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Kita saatnya akan memuliakan nama Tuhan lewat telinga kita, lewat hati kita, supaya kita ditaburi akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengharapkan sebuah pemulihan yang dahsyat. Sebuah pemulihan di mana keadaan kita sedang terpuruk, keadaan kita sedang terkena banyak sekali pencobaan, bukan saja oleh virus, tetapi oleh keadaan kita yang mungkin serba kekurangan, serba ketidakadaan, dan serba serbi. Serba serbi ya Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, kalau kita hari ini tidak sendirian Bapak Ibu. Kita hari ini selalu ada bersama dengan Tuhan. Kita harus menyadari itu, bahwa setiap anak-anak
Tuhan, setiap orang percaya yang hidupnya berserah kepada Tuhan akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Akan ada dilindungi oleh Tuhan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah apapun juga. Seperti minggu kemarin saya katakan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir menghadapi apapun juga. Sebab kita harus menyadari siapa yang ada di dalam hidup kita, siapa yang ada di samping kita, siapa yang berjalan bersama dengan kita, yaitu Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itu yang telah memberikan kemenangan buat kita, yang telah memberikan sukacita buat kita. Jadi kenapa kita harus khawatir? Kita harus belajar mengandalkan kuasa dan kehadiran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tema hari ini adalah hebat bersama Kristus. Amin. Hebat bersama Kristus disingkat apa? Hemakris. Ya, hebat bersama Kristus. Hemakris. Jadi seseorang anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan, hidup dalam kebenaran Allah, dia melakukan hal-hal yang dahsyat bersama Kristus. Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita sudah berbeda dengan dunia. Dunia silakan cemas, dunia silakan khawatir, tapi anak-anak Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang hebat, sebab anak-anak Tuhan ada bersama-sama dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita harus bersukacita, kita harus pede, kita harus percaya diri, kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita harus pede seperti Raja Wali, Bapak Ibu. Raja Wali semakin terbang tinggi, semakin dia menghadapi pencobaan, semakin tinggi, semakin badai, semakin angin, semakin kencang, belum awan, belum apa, tetapi Raja Wali terus terbang tinggi sampai menikmati kemuliaannya, kehadiran Tuhan. Jadi kita jangan takut, justru dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan kita tidak baik hari ini, kita tetap perkasa, kita tetap kuat. Karena siapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Itulah kenapa anak-anak Tuhan hemakris. Anak-anak Tuhan hebat bersama Kristus. Nah, hari ini saya akan memberikan contoh seorang raja di Yehuda. Jadi di Israel itu ada pecah menjadi dua, yaitu Israel dan Yehuda. Yehuda itu adanya di Yerusalem. Itu pun Yehuda masih ada pecah lagi ya. Tetapi saya akan sedikit memberikan contoh daripada tokoh daripada Raja Yehuda ini yang takut akan Tuhan, yaitu Raja Yosafat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu untuk ayat dasarnya dari 2 Tawari 20 ayat 20. 2 Tawari pasal 20 ayat 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini Yosafat sedang kebingungan memberikan kekuatan kepada rakyatnya. Karena sebelumnya Yosafat itu merasa ketakutan, merasa kebingungan karena apa? Negaranya, pemerintahannya akan diserbu oleh 2 kerajaan, yaitu kerajaan Moab dan kerajaan Amon. Dan firman Tuhan kalau Bapak Ibu baca di perikop ini secara penuh, itu diceritakan bahwa Moab dan Amon
sedang mengirimkan bala pasukannya untuk menghabisi kerajaan Yehuda. Dan para pengintai-pengintai daripada Yehuda melihat bahwa begitu banyak sekali pasukan-pasukan dari musuh dari Moab dan Amon itu sedang bergerak maju, kelihatan dari Laut Merah, Laut Mati. Jadi banyaknya, kalau saya hitung itu kayak semut Bapak Ibu, karena firman Tuhan katakan sangat banyak. Jadi orang-orang laskar musuh itu sangat banyak. Bagaimana tidak takut menghadapi kenyataan itu? Yosafat dilapori bahwa ada banyak akan menyerang Yehuda. Dan bangsa Yehuda ini gentar, ketakutan, apalagi rajanya. Tetapi Yosafat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia katakan apa? Dia mencari Tuhan. Ketika dalam kesesakan, dalam kesusahan, dalam keterhimpitan, dia teriak sama Tuhan. Dia minta tolong sama Tuhan. Bahkan seluruh rakyat Yerusalem, seluruh rakyat Yehuda diajak untuk ikut berpuasa, Bapak Ibu. Berpuasa untuk berdoa berlutut di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ketika Allah mendengar seruannya para rakyat Yehuda, para orang-orang Yerusalem dan rajanya, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan Tuhan lewat seorang Lewi yang biasa mengurusi bait Allah. Tuhan sampaikan firman Tuhan, sampaikan pembelaannya. Tuhan katakan jangan takut, Tuhan akan berperang untuk Yosafat. Tuhan akan berperang untuk Yehuda. Yosafat tidak usah ngapa-ngapain, tapi biarlah Allah sendiri yang berperang untuk mereka. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Lalu dikumpulkannya bala tentara Israel, Yehuda dan Yerusalem untuk mereka berhimpun. Yang dikerjakannya adalah apa? Dia memuliakan nama Tuhan. Dia tahu Tuhan yang menolongnya. Dia pilih orang-orang Lewi. Dia lakukan apa? Bukan mengangkat pedang Bapak Ibu, tetapi memuji Tuhan dengan suara yang sangat keras. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, bangsa Moab dan bangsa Amon, mereka saling bertikai sendiri, saling berantem sendiri. Akhirnya apa? Yang berlaksa-laksa pasukan itu saling tikam, saling bunuh. Akhirnya semua pada mati. Lalu orang-orang Yehuda, orang-orangnya Yosafat mendatangi mereka. Mereka sudah tergeletak jadi mayat. Di mana-mana mayat, di mana-mana mayat. Tuhan yang membuat kericuhan itu. Tuhan yang berperang untuk kaum Yehuda, untuk Yosafat. Jadi Yosafat dan orang-orang Yerusalem hanya apa? Memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan dengan nyaring. Dan hebat Bapak Ibu, setelah musuh-musuhnya itu bergelimpangan mati, lalu bangsa itu menjarah, artinya bangsa itu mengambil harta daripada orang Moab dan orang Amon. Diambilnya semua, ada kambing domba, ada pakaian yang bagus-bagus, bahkan ada emas, semua dijarah Bapak Ibu. Dan dijarahnya tidak cukup 1 hari, tetapi dijarahnya sampai 3 hari, karena begitu melimpahnya jarahan itu dari hasil peperangan yang terjadi, yang Tuhan buat itu. Jadi Bapak Ibu, kita memetik daripada firman Tuhan ini, bahwa setiap anak-anak Tuhan dalam menghadapi apapun dikatakan jangan takut. Sebab Tuhan yang membela kita, Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Kalau hari ini engkau mengeluh, kalau hari ini engkau mengatakan aku sudah tidak punya apa-apa, memuji Tuhan saja. Teriak Tuhan saja, engkau punya Tuhan karena engkau hemakris. Engkau berjalan bersama Kristus. Engkau hebat bersama Kristus. Jadi mulai andalkan kuasa Tuhan.
Tuhan, Bapak Ibu. Mulai andalkan bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membuat kita tegak berdiri kembali seperti orang-orangnya Yosafat, seperti orang Yehuda. Gak usah berperang, pokoknya memuliakan Tuhan saja. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Asal kita jangan lemah. Kita tetap percaya. Tugas kita sebagai orang percaya adalah memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Kita lakukan yang terbaik. Kita lakukan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan membereskan semua kehidupan dan persoalan kita. Jangan takut engkau kelaparan. Jangan takut engkau kesusahan. Engkau kan berjalan bersama Kristus. Engkau hebat bersama Kristus. Kalau kita akan berjalan bersama Kristus, kita pasti akan melakukan perkara-perkara besar. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyipak laut itu, Tuhan yang membuka hutan itu, Tuhan yang membuka jalan buat kita, sehingga kemenangan pasti terjadi. Asal kita percaya, Bapak Ibu, amin. Percaya saja. Apa gunanya kita percaya sama Tuhan? Apa gunanya kita sudah mengenal Yesus, tapi kita masih khawatir? Kita masih bersungut-sungut. Kita masih mengeluh. Neng. Berhenti sampai di situ. Jangan engkau mencobai Tuhan. Percaya, Tuhan ada di samping kanan kirimu. Bahkan Tuhan ada di depanmu untuk berperang. Seperti Yosafat tidak melakukan apa-apa. Dia memuliakan nama Tuhan. Tetapi Allah yang berperang untuk Yosafat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi itu pentingnya bahwa setiap anak Tuhan harus menyadari. Setiap anak Tuhan harus mengerti bahwa hidupnya selalu ada di dalam Tuhan. Jadi tetap teguh. Dikatakan tadi ayat 20, tetap teguh. Tetap teguh. Ya, tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percaya, teguh dan percaya. Kuncinya adalah teguh dan percaya. Jangan kita sampai goyah. Jangan kita sampai lemah. Karena kalau lemah sia-sia iman kita. Sia-sia pengharapan kita, Bapak Ibu. Percaya saja. Engkau tidak akan mati karena kelaparan. Engkau tidak akan kesusahan karena hari ini sedang terjadi virus corona, Bapak Ibu. Tetap percaya saja. Pasti ada jalan. Pasti akan ada jalan. Yang penting engkau sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan, ini kami. Tuhan, aku berseru kepada engkau seperti Yosafat yang berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melihat dengan sungguh-sungguh akan menolong kita. Amin. Yang berikutnya adalah sikap kita sebagai seorang hemakris yang hebat bersama Kristus. Yaitu kita harus tetap semangat. Kita harus punya power, punya kekuatan yang besar di hadapan Tuhan. Seperti saya bacakan di Amsal 15 ayat 13 yang berbunyi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi di dalam Tuhan, di dalam ikut Tuhan, kita hebat bersama Kristus. Kita terus harus bersuka cita. Kita harus bergembira. Ketuaan banget kalau kita lagi lapar, mukanya besengut. Ketika kita lagi pada persoalan, kita ada kesusahan, kita besengut. Ketika kita nggak dapat untung banyak, kita besengut. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu. Sebab apa? Kepedihan hati itu akan mematahkan semangat. Coba kalau kita putus asa, kita hilang harapan, kita bahkan tidak bisa melakukan apa-apa, semangat kita patah, kita bisanya akan menggerutu, kita bisanya akan, wah kok begini ya, kok sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi orang Kristen, kok tambah kesusahan begini, kok jadi anak Tuhan kok begini. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, semua anak-anak Tuhan itu mengalami penderitaan yang sama, mengalami kesusahan yang sama, mengalami pencobaan yang sama.
Yang dibutuhkan dari kita adalah mental kita. Siap atau tidak kita menghadapi kehidupan ini. Kalau kita hidup kuat, hidup semangat, hidup luar biasa, kita akan keluar jadi pemenang. Seperti Raja Wali tadi Bapak Ibu ya. Jadi Raja Wali itu terbangnya semakin tinggi bukan semakin enak. Semakin anginnya besar, semakin badainya besar. Tapi Raja Wali itu tetap kenceng naik ke atas. Artinya ketika kita mempunyai pencobaan, kita sedang dalam kesulitan, kita sedang dalam permasalahan apapun juga, tetap tegak, tetap percaya, dan jangan patah semangat. Kalau engkau patah semangat, engkau sama saja sudah menyerah. Imanmu sudah luluh, dan engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab kalau orang sudah patah semangat, orang sudah mempunyai kelemahan, itu yang ada timbulnya adalah kepedihan. Yang ada adalah timbulnya kesukaran-kesukaran. Tetapi kalau kita bersuka cita, kita terus bergembira, mau keadaan apapun kita bersorak haleluya. Dalam keadaan apapun kita memuji Tuhan. Seperti Yosafat tadi ya, nggak peduli ya, akhirnya Tuhan berikan kekuatan, dia hanya memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan dengan seluruh tanah Yehuda. Maka Tuhan yang berperang. Artinya waktunya kita sekarang hari ini bukan untuk meratapi keadaan Bapak Ibu, bukan menggerutu dalam keadaan sekarang, tetapi kita harus tetap bersuka cita. Kita harus punya semangat. Tugas kita adalah memuliakan Tuhan. Urusan perut, urusan hidup, urusan pekerjaan, Tuhan yang atur semua. Bapak Ibu, benar. Hari ini saya katakan, karena apa? Saya sendiri mengalami bahwa ketika ada virus ini, saya tidak bisa ngapa-ngapa. Saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa menghasilkan uang. Tetapi Tuhan taruh hati yang baik buat hidup saya. Saya punya waktu banyak untuk memuliakan Tuhan. Saya punya waktu banyak untuk memuji Tuhan. Waktu mau tidur, saya memuji Tuhan. Waktu hari biasa, gak kemana-mana, saya main piano, saya main gitar, saya memuji Tuhan. Sukacita rasanya. Memuji Tuhan itu mengenyangkan Bapak Ibu. Bahkan sukacita ya. Jadi kita lakukan terus memuji Tuhan. Kita jangan patah semangat. Kita jangan putus asa. Karena hari-hari ini engkau sedang diuji imanmu. Engkau sedang diuji mentalmu. Engkau sedang diuji kekristenanmu. Apakah dengan keadaan ini engkau kuat? Kalau engkau lemah, kalau engkau patah semangat, itu pasti akan mengeringkan tulang dan membuat engkau akan binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau yang sakit, engkau mungkin ada di rumah sakit, engkau sedang terkena virus corona, engkau bahkan engkau sudah putus asa, mungkin engkau hilang harapan, engkau napasmu sesak, bahkan mungkin engkau akan dipanggil Tuhan. Tapi satu hal, ada pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Muliakan Tuhan. Saat engkau terbaring sakit di rumah sakit, saat engkau tidak bisa apa-apa, saat engkau terkapar, lakukan seperti Yosafat, memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hidupmu, muliakan Tuhan dengan hati dan mulutmu, dan lihatlah mujizat Tuhan akan terjadi bagi hidupmu. Haleluya. Bapak Ibu, kalau engkau bukan saja di rumah sakit, engkau ada terbaring dimanapun, engkau bahkan hari ini mungkin beras tinggal 1 liter, mungkin telur tinggal 1 biji, tapi keluargamu ada 5 orang. Percayalah Bapak Ibu, makan saja, masak saja. Urusan besok Tuhan yang akan urus. Asal engkau dekat sama Tuhan, asal engkau melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan membelamu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau sakit, penyakit menderamu. Asal engkau mau berseru kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan membela perkaramu. Ini perlu kekuatan Bapak Ibu. Jadi hari ini berpikir positif, berpikir yang baik, bahwa apapun yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan bisa lakukan. Apapun yang tidak bisa kita pikirkan untuk hari ini dan untuk besok, Tuhan sudah memikirkan untuk hidupmu. Yang penting engkau percaya dan jangan patah semangat. Yang berikutnya adalah tetap yakin
tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Pak, Bu, saya bagaimana? Saya sudah percaya, saya sudah memuji Tuhan, saya sudah melakukan ini, tetapi kok nggak ada pertolongan. Jangan berkata seperti itu. Jangan bertanya seperti itu. Yakin saja dan percaya. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi ini Paulus, Bapak Ibu, dengan yakin memberikan suratnya kepada Timotius untuk mengatakan, untuk tidak malu mengatakan Yesus adalah Tuhan, untuk memberitakan firman-Nya. Karena Paulus tahu siapa yang dia beritakan. Paulus tahu siapa yang dia ikuti. Jadi dikatakan begini Bapak Ibu, bahwa aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Yesus itu penolong satu-satunya, jangan pernah goyah dan gentar. Tetap percaya. Karena apa Bapak Ibu? Karena pemeliharaannya. Paulus katakan pemeliharaannya yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Artinya sampai kapanpun kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hebat ya. Paulus ini menulis suratnya bukan lagi keadaan sehat Bapak Ibu. Bahkan dalam keadaan sakit, di penjara pula. Tapi dia bisa mengatakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu terus-menerus atas hidupnya. Bahkan dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, Paulus bisa katakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kita harus belajar dari Paulus ini Bapak Ibu, bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan kesusahan apapun, percayalah ada pemeliharaan Tuhan. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir. Yang perlu kita tekankan bahwa kita yakin saja. Kita yakin kita tidak akan binasa, kita tidak akan kelewatan. Kalau toh pun kita sampai mati Bapak Ibu, kita mati di dalam Tuhan, karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat yang dilakukan sampai ke belakang tabir. Artinya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan punya pengharapan yang indah, pengharapan di dalam Tuhan. Mau hidup, mau mati, kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadi tempatkan Tuhan pada porsi yang sebenarnya. Tempatkan Tuhan sebagai apa? Tuhan yang hidup. Sebagai Allah sumber keselamatan kita. Kalau hari ini kita ragu, kita takut, saya mau katakan seperti minggu kemarin, kita sama saja mencobai Tuhan Bapak Ibu. Kita sama saja mentuhankan seperti manusia. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan ini luar biasa. Jadi kita harus punya mindset yang baru lagi. Punya mindset bahwa hidupmu ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi orang percaya itu disertai oleh Tuhan. Jadi jangan hilangkan ini. Jangan terus kita bertindak seperti orang dunia. Kita bertindak seperti orang kebanyakan. Lah mereka nggak punya Tuhan. Artinya tidak punya Yesus. Ya, mereka tidak percaya Yesus. Engkau yang percaya